Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa 'alakum tashkurun. Sallallahu alaihi. Yang kami hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Trenggalek, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ustaz-ustazah SMA Negeri 1 Trenggalek, anak-anak sekalian, baik putra maupun putri kelas 10 SMA Negeri 1 Trenggalek yang kami kasih sayangi. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Oleh Allah kita dipertemukan di majelis yang mulia ini. Semoga puasa kita, ibadah kita, rukuk kita, sujud kita, qasam sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salam kasih Tuhan pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan izin Allah nanti mudah-mudahan di hari kiamat kita mendapat syafaatnya ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang kami kasih sayangi, Bapak Ibu yang kami hormati, saya senang sekali hari ini bisa hadir di hadapan dengan semuanya. Alhamdulillah setiap tahun kami hadir di GOR ini menemui anak-anak calon-calon pemimpin 2040-2045 generasi emas Indonesia. Anak-anak sekalian, pertama saya sampaikan puasa kita sudah tidak terasa sudah memasuki hari yang ke-21, nanti malam 22 insya Allah. Sebelum saya sampaikan materi tentang penangkapan radikalisme melalui penguatan nilai-nilai Pancasila, saya ingin memberikan sedikit tambahan ilmu. Anak-anak sekalian, para ulama membagi puasa itu ada 3 bagian. Yang pertama, 10 hari pertama dikatakan adalah sebagai hari penuh dengan rahmat. Tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dikatakan sebagai hari dengan penuh rahmat. Rahmat Allah yang paling besar diberikan kepada seluruh kita semuanya itu ada berupa nikmat. Nikmat Allah itu diberikan kepada seluruh manusia dan seluruh jagat raya ini. Allah itu membuat nikmat, menciptakan nikmat itu sebanyak 100 nikmat. Allah menciptakan nikmat itu sebanyak berapa? 100 nikmat itu oleh Allah, 1 diberikan di dunia, 99 diberikan di negeri akhirat. Saya ulang, 1 nikmat itu oleh Allah diberikan di dunia, 99 diberikan di negeri akhirat. 1 nikmat ini dibagi kepada semuanya. Tumbuhan mendapatkan air hujan, anak-anak bisa menghirup udara segar, seorang ibu bisa menyusui anaknya,
Seorang laki-laki bisa mencintai seorang perempuan. Kita bisa menghirup udara segar. Kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat bulan. Satu nikmat itu dibagi oleh Allah menjadi kepada seluruh makhluk dunia. Jadi dengan satu nikmat itu dibagi semuanya. Kemudian nanti nikmat Allah yang 99 itu nanti akan dibagi di negeri akhirat. Kalau gitu kira-kira dengan pilih yang satu atau pilih 99? Saya tanya, dengan pilih yang satu atau 99? Maka satu nikmat oleh Allah diberikan di dunia ini. Satu nikmat. Dunia ini adalah tempat untuk bercocok tanam, al-masro'ah, berladang. Kita umur kita barangkali cuma 60 tahun, 100 tahun, paling tinggi 100 tahun, 200 jalan. Nabi Muhammad itu 63 tahun. Jadi dunia ini yang kita pertaruhkan 63 tahun sebagai tempat ladang kita bercocok tanam, nanti kita ambil di negeri akhirat. Sedangkan negeri akhirat itu adalah khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Kalau sudah masuk di kubur tidak bisa kembali. Kalau sudah masuk akhirat tidak bisa kembali. Maka dunia ini adalah sebagai alam masro'ah, tempat bertanam. Menungso kayak ini kadang-kadang kamu dan sombongnya bukan main. Saya ceritakan ini. Saya ingat umur. Suatu saat malaikat Jibril itu jagoan dengan kanjeng Nabi. Jadi malaikat Jibril itu jagoan apa? Dialog dengan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Jibril, kira-kira usia kamu berapa? Ditanya oleh Nabi Muhammad, usia Jibril itu berapa? Dan malaikat Jibril jawab, saya tidak tahu Muhammad usia saya itu berapa. Kemudian Jibril ini, saya tidak tahu usia saya itu berapa. Tapi setiap 70.000 tahun saya itu melihat ada satu bintang yang istimewa di angkasa. Jadi setiap 70.000 tahun malaikat Jibril itu melihat satu bintang istimewa yang di angkasa. Kemudian beliau bertanya kepada Nabi, wahai Jibril, sudah berapa kali kamu melihat bintang yang istimewa itu? Saya melihat bintang itu ya Muhammad sebanyak 70.000 kali. Berarti 70.000 kali 70.000, 4,9 miliar tahun. Maka usia malaikat Jibril itu kalau menurut keterangan dialog antara Muhammad SAW dengan malaikat Jibril usianya berapa? 4,9 miliar tahun. Kamu usianya berapa? 2 tahun, 5 tahun, 10, 15, 20, 30. Maka usianya luar biasa masih 4,9 miliar tahun. Bisa mikir, berarti alam jagat itu nonton kita berapa miliar, kita tidak tahu. Allah alam besar. Kemudian kita lagi dilanjutkan oleh Pak Jibril. Wahai Jibril, apakah kamu tahu bahwa bintang yang istimewa itu apa? Saya tidak tahu Muhammad, yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Kemudian kajian Nabi matur bahwa bintang yang kamu lihat setiap 70.000 tahun itu dan kamu menulis sudah 70.000 kali itu adalah namanya Nur Muhammad. Namanya apa? Nur Muhammad. Saya naikkan ini biar nanti agak pintar. Namanya adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu apa? Yang oleh Allah diciptakan kalau malaikat itu bukan dari nur cahaya, tapi Nur Muhammad beda. Diciptakan Allah dengan nur namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini keliling jagat raya dikatakan di dalam kitab itu selama 9.000 tahun. Jadi Nur Muhammad itu keliling dulu selama 9.000 tahun. Setiap dia menemui alam yang gelap, kegelapan, maka Nur Muhammad itu akan bersujud dari Allah sebanyak selama 1.000 tahun. Jadi Nur Muhammad itu bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1.000 tahun jika dia menemui alam yang gelap. Terus ini, kemudian akhirnya Nur Muhammad itu Allah nanti akan dipecah menjadi 4. Dipecah menjadi
jasanya Allah Subhanahu wa taala kasih. Dan yang terakhir diciptakan namanya jasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dengar ini? Belum? Maka nanti anak-anak sekalian yang kami kasih sayang ini, Ramadan yang kita tulis semacam ini, kalau tahu yang semacam itu, maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbagus. Maka nikmat Allah itu diciptakan sebanyak 100, satu diciptakan diberikan di dunia, yang 99 diberikan di negeri A. Nah, ini loh yang penting. Anak-anak usia SLTA harus memahami lebih benar pengertian dan praktek puasa. Tidak sekedar orang makan, orang sejak fajar terbit sampai nanti maghrib datang, tidak. Tetapi harus juga menahan diri untuk tidak ngomong kalimat yang bohong, tingkah laku yang tidak jujur, atau perilaku yang tidak bertanggung jawab. Jadi masih poso wis tidak makan, tidak minum sejak pagi sampai sore. Tetapi jikalau mulut itu lisan itu masih biasa berkata yang dusta, tidak jujur, alias bohong, tingkah lakunya juga sering bohong, kata Nabi puasanya percuma. Ya, ngerti ya? Coba saya mau tanya dulu, ngomongnya orang itu tanggaku, tapi konconnya tanggaku. Saya tadi yang terakhir ngomong apa saja? Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, kalau yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab, maka puasanya sia-sia. Siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perilaku yang tidak jujur, maka puasanya tidak diterima. Kamu sudah bisa bukan kalimat saya, mudah-mudahan besok jadi balik ya. Amin Allahumma amin. Cita-citamu ingin jadi apa? Pengusaha sekaligus agamawan. Jadi anak-anak, saya pesan betul. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kesempurnaan puasa, tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tidak, tapi harus jaga lisan. Jaga apa? Jaga lisan alias jaga mulut. Jangan terbiasa bohong. Jangan